Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul persaingan dan kejujuran. Langsung saja ke ceritanya. Enggak cuma itu saja, selama berada di singa selalu mengalahkan aku. Padahal masih banyak roh masa gara itu saja yang disalahkan cuma aku doang. Sih, kan jadinya tidak adil. Seharusnya kalian tuh berpikir dulu, jangan langsung percaya. Kalau terjadi salah paham bagaimana? Itu yang perlu dipikirkan, tidak usah ada rasa ego dalam benak kalian. Terutama aku masih punya masalah cukup berat, tak ada yang perlu diselesaikan dengan cara berantem, mendingan urusin hidup kalian sendiri. Terus aku pun punya rencana untuk melukai hati seorang perempuan yang bernama Lucy. Walaupun ada bersaing sama sahabatku sendiri, rasanya ingin langsung dapatkan Lucy dengan mudah. Alhasil tetap saja nggak bisa merebut dengan paksa, harus melalui persaingan secara sehat. Jika nanti benar adanya bahwa Firdaus jadian sama Lucy, aku harus ikhlas kembali seperti Rita. Untuk sekarang sih lebih baik bersaing dulu, tapi dengan sedikit nggak boleh kelihatan bahwa aku suka sama Lucy. Cukup aku saja, orang lain tak perlu ada yang tahu pria ini. Takutnya mereka tuh suka banget kasih tahu ke Firdaus. Bukan apa-apa ya, ini demi persahabatan aku sama Firdaus baik-baik saja. Selama ini yang aku tahu terkait sama mereka, supaya rahasia tersimpan rapi dengan satu syarat, memberikan uang sebanyak 30 juta rupiah. Uang segitu aku nggak punya lah. Ada malah aku yang rugi besar, bukannya untuk ditabung malah dibuat untuk hal-hal yang tidak penting. Ya sudahlah, itu bukan urusan aku lagi, mereka urusan mereka sendiri. Kalian harus tahu, berhubung gak ada mengingatkan, seharusnya cari pekerjaan yang halal supaya barokah. Kalau seperti itu ya nanti jadi kebiasaan. Mumpung diberitahu sama aku, sekarang sudah waktunya berubah. Kebiasaan seperti itu mengakibatkan cukup fatal bagi generasi muda yang melihat dari mereka. Hari ke hari telah lalui berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Hanya saja sama itu mereka ngapain saja sih kegiatan sama hidup di dunia, tanpa mereka sadari bahwa kehidupan hanya sementara. Sekali lagi bahwa hidup hanya sementara, jadi gunakan waktu ke hal yang positif, dengan begitu pasti dapat pahala untuk bekal ke akhirat kelak. Awas kalian lupa lagi, soalnya capek harus beritahu dengan cara apa lagi coba. Untung saja aku masih sabar menghadapi mereka, walau berapa kali hampir saja berantem. Hingga akhirnya aku coba berbagai cara meyakinkan mereka untuk berubah, namun apa reaksi dari mereka hanyalah terdiam saja tanpa adanya jawaban. Alhasil yang ada malah aku terpancing untuk berantem. Cuma aku masih ingat pesan dari guruku, Randy, ini adalah sebuah pesan untukmu, suatu saat pasti bakal berguna, ucap Bapak Hidayat sambil tersenyum. Apa Pak? Tanya Randy sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian pesan tersebut sudah tersampaikan. Ada masalah, selesaikan, jangan berantem, tapi pakai kepala dingin. Setiap masalah pasti akan ada jalan keluar maupun solusi, ucap Bapak Hidayat dengan melambaikan tangan kanan ke pundakku. Pada waktu itu aku belum nakal, malah makin nurut apa yang dibilang guru maupun orang tuaku, tak pernah sekalipun membantah.
Ya siap Pak, ucap Randy dengan tegas. Kejadian juga hal ini bahwa suatu saat bakal berguna setelah punya masalah ringan maupun berat. Jangan mengadakan emosi, itu bukan solusinya. Solusi yang sebenarnya adalah suatu permasalahan sudah datang, pastinya mencari jalan keluarnya. Hanya aku belum terlalu yakin, tapi akan keusahakan demi mereka berubah ke jalan yang lurus. Walaupun butuh waktu sih, ya nggak apa-apa, aku rela memikirkan persoalan tersebut. Berhubung besok ada keperluan, kemungkinan akan diserahkan sama teman untuk mengurusi mereka. Keesok harinya aku berangkat ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang perempuan bidadari yang selama ini aku suka kepadanya. Namun berhubung ada yang suka juga terpaksa juga harus dipendam dulu, supaya waktu belum ditentukan. Beberapa orang mengatakan ada persaingan cukup berat untuk mendapatkan perempuan tersebut. Jika memang betul adanya mengenai itu, aku pastinya tetap melakukan yang terbaik untuknya. Tanpa peduli orang membicarakan tentangku yang begitu dalam, lagi sampai ke permasalahan yang begitu melekat dalam ingatannya. Hanya saja aku tak tahu harus bagaimana. Semua yang orang katakan benar adanya. Cuma aku mohon jangan sampai terdengar di telinga Lucy. Takutnya yang ada dalam pikirannya nggak mau berteman ataupun mengobrol sama orang yang pernah merasakan masuk penjara. Untungnya sampai sekarang pun tak mengadalinya. Pada saat ketemu juga belum pernah tanya tentang masa laluku. Apa memang ia nggak peduli ya? Aduh, makin bingung saja sih. Aku tuh ingin Lucy harus tahu betul mengenai masa laluku. Biar suatu saat mengerti kehidupanku seperti apa. Bisa saling melengkapi satu sama lain hingga akhirnya aku menemukan jawabannya walaupun belum terlalu yakin mengenai informasi tersebut. Aku maupun Lucy banyak sekali ngobrolin berbagai hal yang menurutku sangat bermanfaat sekali untuk melakukan kegiatan di dunia. Hanya saja ia sempat curhat mengenai cowok. Pastinya aku tahu dong cowok itu siapa. Ya nggak salah lagi, cowok itu Firdaus. Walau sempat cemburu, tapi aku tetap mendengarkan curahan hati Lucy sampai malam sih. Selesainya ya tak apa-apa sih, yang penting Lucy kembali tersenyum seperti sedia kala. Pada pukul 8 malam aku mengatakan Lucy pulang ke rumahnya. Walau naik sepeda motor bukan milikku, ya setidaknya bisa mengatakan seorang bidadari selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, setelah mengatakan Lucy, setelah tiba-tiba saja seperti ada yang melihatku dari jarak jauh, entah itu siapa. Tanpa peduli juga aku harus menghampiri orang tersebut, lebih baik langsung pulang saja. Sebelum itu aku harus mengatakan motor ke pemiliknya. Walaupun agak malam sih, kan janji sebelum pukul 8 malam, sedangkan sekarang sudah pukul setengah 9 malam. Semoga saja nggak marah. Setelah sampai di rumahnya, benar dugaanku, pemilik motornya sudah standby sambil duduk. Waduh, bagaimana nih alasannya? Sesampai di sana langsung tanya, Randy, sekarang sudah pukul berapa? Tanya Bapak Ricky dengan ekspresi serius. Sudah pukul setengah 9 malam om, ucap Randy dengan kondisi agak gugup. Tak begitu ragu mendengar alasan dari aku nanti. Lalu kenapa Randy telat, kan janjinya sebelum pukul setengah 9? Tanya Bapak Ricky masih sama dengan ekspresi serius. Aku pun nggak tahu harus ngomong apa lagi. Dengan begini membuatku
makin ragu mengenai alasan yang akan aku berikan ke Bapak Riki akan percaya atau enggaknya. Ayo segera berikan alasannya supaya bisa pergi dari sini. Soalnya takut juga lihat muka seperti sedang marah tapi kayak enggak marah gitu. Jadinya aku enggak akan memberikan alasan bohong, tapi dengan sejujurnya supaya Bapak Riki langsung percaya kepadaku. Karena aku harus mengantar teman pulang dulu Om. Sudah larut malam, takut terjadi apa-apa dengannya, ucap Randy sampai senyum. Lalu tanpa aku sadari, Bapak Riki percaya dengan alasan aku belikan. Mudah-mudahan sih masih bisa pinjam motor lagi. Kejujuran sangat berarti supaya orang-orang sekitar makin percaya apa yang aku ngomongin. Randy Nugraha. Itulah cerita yang berjudul Persaingan dan Kejujuran. Semoga kalian suka sama ceritanya. So, terima kasih.